Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saja saudara berada, kali ini kita bahas mengenai hukum tata negara darurat. Pada pokoknya hukum itu ada dua macam, hukum normal dan hukum darurat. Nah, hukum darurat harus diberlakukan ketika negara berada dalam keadaan darurat. Kalau negara dalam keadaan normal, kita tidak boleh berlakukan dengan hukum yang bersifat darurat, tidak akan ada keadilan. Sebaliknya kalau negara berada dalam kondisi darurat, ya, itu ada pengaturannya sendiri secara konstitusional. Keadaan darurat itu harus diterapkan hukum keadaan darurat juga. Nah, itu sebabnya ada pengaturan mengenai perang dan damai, pengaturan mengenai kewenangan presiden menetapkan perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Itu ada kaitan dengan keadaan negara dalam kondisi darurat. Maka hukum tata negara harus dibagi dua. Nah, para sarjana hukum harus memahami ini, ya. Biasanya kita hanya membahas hukum itu dari segi normal aja, maka hukum seolah-olah normal semua. Tapi ketika kita menghadapi keadaan darurat, misal ada bencana, ada perang, ada masalah-masalah yang sifatnya itu konflik sosial, tiba-tiba kita bingung, kita menggunakan hukum yang normal padahal keadaannya tidak normal. Nah, contohnya tsunami di Aceh, bagaimana semua surat menyurat tanah hilang, BPN pun hancur, lebur, hilang semuanya, dokumen-dokumen. Tiba-tiba kita sesudah keadaan normal mau jual tanah, bagaimana? Nah, surat menyurat tidak ada, batas-batasnya tidak ada. Maka itu perlu mekanisme keadaan darurat itu dipahami dan diberlakukan, ya. Begitu juga misalnya contoh kasus gempa di NTB, ada perdebatan, pemerintah tidak mau mengumumkan bencana nasional, nanti mempengaruhi turis ke Bali. Loh, ini kok hitungannya kayak ekonomi, padahal implikasi keadaan darurat itu macam-macam, ya. Misalnya kalau di Amerika ada kejadian, ada orang gila membunuh 7 orang di satu tempat, presiden langsung turun tangan mengumumkan keadaan darurat setempat, langsung polisi bertindak di luar kebiasaan. Yang biasanya tidak boleh trespassing, masuk rumah orang tanpa izin, dalam keadaan darurat boleh. Nah, itu artinya ada aturan-aturan yang harus dipahami, tapi ada syarat-syaratnya. Apalagi kita ini negara yang hidup di Katulistiwa, hidup di kawasan Nusantara yang sangat ringkih, banyak sekali bencana. Gunung berapi pun paling banyak di kawasan Indonesia. Setiap waktu ada saja tsunami sana, tsunami sini. Nah, yang paling terakhir tuh membuat kita tersentak semua, para ahli di dunia pada berdatangan, ya. Sesudah gempa ada likuipasi. Maka likuipasi terbesar di dunia di zaman modern sekarang ini terjadi di Palu. Satu kawasan kayak di blender. Nah, kita bisa lihat dari peta rekaman satelit itu di blender, rumah-rumah masuk ambles menjadi seperti zamannya Karun. Nah, jadi ringkih gitu alam sekitar kita ini. Karena itu kita di samping kita harus hidup seimbang, ya, ramah dengan alam, kita juga harus menyediakan perangkat hukum, ya, dua macam. Hukum normal, hukum keadaan darurat. Nah, inilah yang saya tulis dalam buku khusus namanya Hukum Tata Negara Darurat. Saya mengajak semua mahasiswa hukum, sarjana hukum, ya, untuk memperkembangkan studi kajian mengenai hukum tata negara, ya. Jangan hanya lihat dari aspek normal, tapi juga hukum tata negara darurat. Bagaimana solusi-solusi hukum untuk mengatasi keadaan darurat, baik darurat perang, darurat militer, ataupun darurat sipil. Sudah diatur di undang-undang tentang keadaan bahaya. Tapi darurat sipil itu harus dirinci lagi, banyak sekali contoh-contohnya. Misalnya ketika kita mengalami krisis keuangan tahun 97-98, itu ada keadaan darurat. Begitu juga ada bencana alam, baik tsunami atau gempa atau kerusuhan rasial, kerusuhan sosial, semuanya menyebabkan terjadinya suatu keadaan darurat. Maka syaratnya harus ada deklarasi oleh presiden. Dan penerapan hukum keadaan darurat itu bukan hanya hukum nasional. Di PBB ada special rapporteur yang mengawasi pelaksanaan state
emergency itu. Jadi banyak negara yang menerapkan keadaan darurat tapi tidak de jure, melainkan hanya de facto. Faktanya keadaan darurat, tapi secara hukum tidak sah sebagai keadaan darurat. Itu dipantau oleh PBB. Maka sebagai negara hukum Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, kita harus memahami aspek-aspek hukum tata negara darurat. Sekian, mudah-mudahan ini menjadi bahan bagi saudara-saudara semua, baik mahasiswa, baik para lawyer, para sarjana hukum, dan semua peminat masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.